Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-Mursalat ayat 19 sampai ayat 21. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun. Ada hukum harfulin atau huruf lin sebab ada ya sukun didahului harokat fathah. Cara membacanya cukup kita lunakan atau kita lembutkan saja. Wailui. Selanjutnya ada hukum tajwid namanya idgham bi gunnah sebab ada tanwin dhammah yang menghadapi huruf ya. Cara membacanya tanwin dileburkan ke ya. Wailui dan tahan, dengungkan, masuk disertai dengung. Wailui yaw. Yaw ada harfulin sebab ada waw sukun didahului harokat fathah. Cara membacanya dilembutkan atau dilunakan. Yaw, y, a dan w ya. Yauma idzil. Selanjutnya ada hukum idgham bila gunnah sebab ada tanwin kasrah menghadapi huruf lam. Cara membacanya tanwin dileburkan ke lam. Dzil tidak disertai dengungan. Jadi cukup ditekan saja, jangan sampai ditahan dulu. Yauma idzil. Selanjutnya ada hukum alif lam qamariyah sebab ada alif lam yang menghadapi huruf qamariyah yaitu mim. Cara bacanya lam dibaca jelas. Alif lam. Biasanya alif lam itu kan ada alifnya, di mana alifnya itu adalah hamzah wasal. Kemana hamzah wasalnya? Dibuang karena kemasukan lam jar, lam dengan harokat kasrah. Tapi hukumnya tetap alif lam qamariyah. Lil mukadzibin. Bin jika berhenti hukumnya adalah mad arid li sukun karena mad tabi'i ketemu sama huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya adalah ya sukun didahului harokat kasrah, kemudian huruf yang disukunkannya adalah huruf nun, maka huruf ba-nya ini panjang, boleh 2, boleh 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. Lil mukadzibin. Alam lam. Ada hukum idhar syafawi sebab ada mim sukun yang menghadapi huruf selain mim dan ba. Di mana di sini hurufnya adalah huruf nun. Maka mim dibaca dengan jelas. Jadi kalau asalnya bunyi mim itu m, maka tetap M. Alam nakhluqukum. Oke, di sini ada hukum idgham mutaqaribain sebab ada huruf qaf sukun bertemu dengan huruf kaf. Dua huruf yang mirip makhraj dan sifatnya bertemu, di mana huruf pertama sukun, huruf kedua berharokat. Nah, dalam cara baca idgham mutaqaribain ini ada yang memasukkannya ke dalam idgham mutaqaribain yang naqis, ada yang memasukkannya ke dalam idgham mutaqaribain yang kamil. Maksudnya gimana? Jadi cara baca pertama kalau pakai yang naqis itu huruf qafnya masih ada sifat tebalnya dulu, yaitu sifat isti'la. Jadi qaf masukkan ke kaf namun tidak menghilangkan sifat tebalnya. Contohnya nakhluq
kum, baru tipis ke kaf. Tebal dulu lukum, maka disebut idgham bigunah yang idgham mutaqaribain yang naqis, masuknya tidak sempurna karena sifat huruf qaf masih ada, yaitu sifat tebalnya isti'la. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau memasukkannya ke idgham mutaqaribain yang kamil, maka sudah qafnya masuk secara sempurna ke kaf, artinya sifat apapun dari huruf qaf sudah tidak terlihat, langsung tipis ke kaf, qafnya jangan dilihat. Alam nakhluqkum. Jadi kita langsung membunyikan seperti kaf tasydid biasa aja. Nakhluqkum. Itu idgham bigunah yang kamil, masuk secara sempurna. Lalu saya pakai yang mana di sini? Saya pakai yang langsung masuk ke kaf. Jadi yang idgham bila gunah idgham mutaqaribain yang kamil. Alam nakhluqkum. Selanjutnya ada idgham mimi. Karena mim sukun bertemu mim berharokat, maka mim pertama dileburkan ke mim kedua disertai bunyi dengung. Jadi bunyinya M dan kita tahan. Alam nakhluqkum mim. Selanjutnya ada hukum idgham bi gunnah, sebab ada nun sukun menghadapi huruf mim. Cara bacanya nun dileburkan ke mim, jadi kita bunyinya langsung bunyi M sambil kita tahan dengungkan. Mimma, ma ada hukum mad wajib muttasil, sebab ada mad tabi'i ketemu sama huruf hamzah dalam satu kata. Mad tabi'inya alif didahului harokat fathah, hamzahnya in sama-sama pada kata ma'in. Maka mimnya ini panjang, boleh 4, boleh 5 harokat, namun tidak boleh 2. Mimma im ada hukum idgham bi gunnah, sebab ada tanwin kasrah menghadapi huruf mim, maka tanwinnya dileburkan ke mim. Im jadi bunyinya M ya, sambil nahan dengungkan. Ma'im mahin. Hin ada hukum mad arid li sukun, karena mad tabi'i ketemu sama huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya ya sukun didahului harokat kasrah, kemudian huruf yang disukunkannya nun. Maka hi-nya ini panjang, boleh 2, boleh 4 atau 6 harokat, asal konsisten dalam satu kali bacaan. Mahin. Faja'alnahu. Lamnya disebut dengan lam mutlak, sebab ada lam sukun tidak menghadapi lam, tidak menghadapi ro, maka lam dibaca dengan jelas. Faja'alna, nah hukumnya mad tabi'i muqaddar, sebab nun berharokat fathah panjang. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Faja'alnahu fi mad tabi'i zahiri, sebab ada ya sukun sebelumnya berharokat kasrah. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Fi qara, huruf dha dibaca secara tafkhim karena harokatnya fathah, maka kita bunyikan dengan tebal dengan menaikkan pangkal lidah kita. Ro. Qara, ra mad tabi'i zahiri, sebab ada alif didahului harokat fathah. Cara bacanya dipanjangkan ro-nya 2 harokat. Qararim, huruf ro dibaca secara tarqiq karena harokatnya kasrah tanwin ya. Maka dibaca ro-nya ini tipis tanpa harus menaikkan pangkal lidah ya. Rim nyantai. Qararim. Selanjutnya ada idgham bi gunnah, karena ada tanwin kasrah menghadapi huruf mim, maka tanwin dileburkan ke mim, jadi bunyinya bukan rin tapi rim sambil nahan dengung. Qararim makin. Kin jika berhenti hukumnya mad arid li sukun, karena mad tabi'i ketemu sama huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya ya sukun didahului harokat kasrah, huruf yang disukunkannya nun, maka kafnya ini panjang, boleh 2, boleh 4 atau 6 harokat,
asal konsisten dalam sekali bacaan. Makin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Alam nakhluqukum min ma'in mahin faja'alnahu fi qararin makin. Pertanyaan hari ini, coba sebutkan nama hukum tajwid dari yang saya tunjukkan ini. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara bacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.